Selamat datang di channel Electrical Power System Proteksi. Di video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang proteksi generator di suatu pembangkit tenaga listrik. Generator merupakan mesin listrik yang merubah energi gerak. Dalam hal ini, putaran menjadi energi listrik. Terdapat 3 bagian penting dari suatu generator yang akan kita proteksi saat akan dioperasikan. Pertama, stator generator. Kedua, rotor generator, dan ketiga premover atau penggerak mula. Pertama-tama, kita akan membahas tentang latar belakang dari penerapan suatu sistem proteksi generator itu sendiri. Berikut ini merupakan permasalahan pada generator yang melatar belakangi suatu skema atau sistem proteksi diterapkan. Pertama, gangguan stator. Gangguan ini dapat berupa hubung singkat stator ke tanah, hubung singkat antar fasa maupun hubung singkat antar belitan. Kedua, tegangan lebih. Fenomena ini dapat disebabkan oleh lepasnya beban secara tiba-tiba. Selain itu, tegangan lebih juga dapat disebabkan oleh kerusakan atau kegagalan AVR. Ketiga, overflux. Fenomena ini terjadi karena rasio antara tegangan dan frekuensi dalam satuan per unit lebih dari 1 per unit. Kondisi ini dapat terjadi saat proses startup generator maupun saat kondisi gangguan sistem tenaga. Keempat, distorsi rotor. Fenomena ini dapat terjadi salah satunya adalah disebabkan oleh hubung singkat pada belitan rotor. Kelima, beban lebih. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pembebanan pada generator melebihi batas kemampuan atau kapasitasnya. Keenam, beban tidak seimbang. Kondisi ini dapat terjadi gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah yang menyebabkan munculnya arus urutan negatif di stator dan berdampak pada pemanasan rotor. Ketujuh, gangguan rotor. Dapat berupa hubung singkat pada belitan rotor. Kedelapan, hilang eksitasi. Kondisi ini dapat terjadi karena hilangnya flux yang dihasilkan oleh rotor. Kesembilan, kegagalan minyak pelumas yang dapat menyebabkan naiknya suhu pada generator. Kesepuluh, getaran berlebih dapat dipicu oleh hubung singkat pada belitan rotor yang menyebabkan flux yang dihasilkan pada rotor tidak merata. Kesebelas, gangguan laminasi inti dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemanasan berlebih pada generator. Kedua belas, lepas sinkron dapat dipicu oleh gangguan pada sistem tenaga yang berlangsung lama di mana terjadi perbedaan frekuensi pada rotor dan stator atau muncul slip frekuensi. Ketiga belas, lepas sinkron dapat dipicu oleh gangguan pada sistem tenaga yang berlangsung lama di mana terjadi perbedaan frekuensi pada rotor dan stator atau muncul slip frekuensi. Berikut ini merupakan bagian utama dari generator yang diproteksi. Pertama, stator. Kedua, rotor. Ketiga, penggerak utama. Proteksi pada stator berfungsi untuk melindungi stator dari kerusakan akibat gangguan yang terjadi baik pada internal maupun eksternal generator. Pertama, proteksi diferensial berfungsi untuk mengamankan generator saat terjadi gangguan di area trafo arus pengapit. Jenis proteksi ini merupakan proteksi utama yang digunakan di generator. Kedua, proteksi tegangan lebih. Proteksi ini berfungsi untuk melindungi belitan stator generator saat generator kehilangan beban secara tiba-tiba. Overvoltage atau tegangan berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen mesin generator seperti stator, rotor, atau sistem kontrol. Proteksi ini mencegah tegangan yang berlebihan dari merusak mesin dan memperpanjang umur operasionalnya. Ketiga, proteksi overfluxing atau overeksitasi. Kelebihan flux magnetik dapat menyebabkan pemanasan berlebih pada lilitan stator dan rotor, yang pada akhirnya dapat merusak isolasi lilitan tersebut. Proteksi overfluxing memastikan bahwa flux magnetik tetap dalam batas yang aman untuk mencegah kerusakan pada isolasi. Keempat, proteksi stator overload pada generator bertujuan untuk mencegah kerusakan pada lilitan stator akibat beban berlebih. Beban berlebih pada stator dapat menyebabkan pemanasan berlebih yang dapat merusak isolasi belitan, mengurangi umur operasional generator, dan bahkan menyebabkan kegagalan atau trip pada generator. Kelima, proteksi overcurrent.
Dengan kontrol tegangan bertujuan untuk melindungi generator dari arus lebih karena gangguan. Penggunaan tegangan kurang atau under voltage sebagai supervisi operasi relay overcurrent untuk memastikan generator mengalami gangguan. Selain fungsi relay overcurrent dengan kontrol tegangan, juga terdapat fungsi relay distance dari proteksi generator yang bekerja berdasarkan impedansi. Keenam, proteksi stator ground fault untuk bertujuan mencegah terjadinya kerusakan generator akibat hubung singkat yang terjadi pada belitan stator ke tanah. Ketujuh, gangguan stator interturn pada generator terjadi ketika ada hubungan pendek antara lilitan stator, baik pada bagian yang sama maupun antara bagian-bagian yang berbeda dalam satu fasa. Gangguan ini dapat disebabkan oleh seperti kelebihan beban, kerusakan isolasi, atau cacat produksi. Kedelapan, proteksi accidental energization, penyalaan atau energisasi tidak sengaja pada generator dan sistem ketenaga listrikan bertujuan untuk mencegah kejadian di mana peralatan atau sirkuit energi tanpa sengaja diberi daya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan operator, gangguan sistem, atau kondisi lain yang tidak terduga. Gangguan fasa ke tanah yang melibatkan inti stator menimbulkan panas di inti besi pada titik gangguan dan melelehkan laminasi atau isolasi. Penggantian konduktor yang rusak bisa jadi bukan sebuah masalah yang serius, tetapi kerusakan yang terjadi pada inti tidak dapat diabaikan, karena melelehnya laminasi bisa menimbulkan panas berlebih pada titik tertentu. Bagian yang rusak kadang-kadang bisa diperbaiki, tetapi jika kerusakan parah sudah timbul, maka diperlukan membangun kembali bagian yang rusak. Loncatan bunga api lebih sering terjadi pada bagian ujung belitan, di mana stres elektris terjadi paling tinggi. Gaya yang dihasilkan pada konduktor akan sangat besar dan menimbulkan kerusakan lebih parah lagi. Maka perlu rewinding generator sebagian atau bahkan secara keseluruhan. Pada tahap memanasnya inti, bahaya terbesar yang datang dari kegagalan penanganan gangguan ini adalah timbulnya api. Sebagian besar dari material yang diisolasi pada intinya mudah terbakar, dan pada kasus mesin dengan pendingin udara, ventilasi yang dibuat dapat dengan cepat menyebabkan loncatan api menyebar di sekitar belitan. Sementara itu, gangguan hubung singkat antar fasa jarang terjadi di dalam belitan. Kasus hubung singkat antar fasa mungkin bisa muncul pada bagian ujung inti stator atau dalam selat belitan. Pada gangguan hubung singkat antara lilitan akan menghasilkan arus gangguan yang cukup besar. Biasanya kasus gangguan antar lilitan akan berlanjut menjadi gangguan fasa ke tanah bila gangguan awal tidak dilokalisir. Untuk merespon dengan cepat gangguan antar fasa dengan arus yang besar, proteksi diferensial dengan sensitivitas dan kecepatan tinggi biasanya digunakan untuk generator dengan kapasitas di atas 1 ampere. Untuk generator kapasitas besar, lokalisir gangguan yang cepat juga mempertahankan stabilitas sistem tenaga. Zona proteksi diferensial dapat diperlebar hingga trafo generator. Untuk generator skala kecil,